untuk interaksi, karena saya yakin pasti pertanyaannya banyak terkait Masya dengan Allah. zakat fitrah. Yang penting jangan yang susah-susah. Baik, izin Ustadz Suarsono dan ikhwah sekalian, saya Adnan Juli Palapa untuk memulai mengampu kegiatan kajian pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini berbagai macam kenikmatan telah Allah berikan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam, dan kesehatan tentunya, sehingga pada kajian siang hari ini kita masih diberikan waktu, energi, dan keikhlasan untuk berkumpul bersama-sama dalam taman surga hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang telah membawa Islam sampai menyentuh pada hati kita. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah turunkan kepada kita ini bisa kita pegang talinya hingga nanti Allah memanggil kita. Ikhwah sekalian, tema yang kita angkat hari ini adalah tema yang menarik, yang tentunya mendekati hari-hari berakhirnya Ramadan atau di 10 hari terakhir ini menjadi satu perbincangan yang terus-menerus setiap Ramadan selalu kita temui. Tentang apa itu zakat fitrah, bagaimana nisabnya, dan sebagainya, yang setiap kali Ramadan selalu kita tanyakan, tetapi di Ramadan berikutnya pun selalu kita tanyakan. Ini satu hal yang sangat istimewa, karena ini menurut saya sebagai bentuk suatu kehati-hatian terkait dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semua. Dan alhamdulillah, hari ini kita telah menghadirkan Ustadz Suharsono, Ustadz yang memang mempunyai kapabilitas untuk menjawab terkait dengan serba-serbi zakat fitrah. Beliau adalah seorang ketua Biro Kepatuhan Syariah dan anggota Dewan Pengawas Syariah Lajnas Inisiatif Zakat Indonesia. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Suharsono yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, ada baiknya akan kami bacakan dulu terkait dengan adab kajian online. Yang pertama, sekali lagi kami mengingatkan agar niat kita hanyalah untuk mendapatkan kerelaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi ikhwan yang hadir di sini, kami sangat berharap agar mengkondisikan videonya dalam posisi on, sehingga interaksi dengan Ustadz Suharsono bisa lebih hidup. Kemudian kepada ikhwah, kami menyarankan untuk meng-off-kan videonya. Kemudian yang berikutnya, selama kajian berlangsung, atau selama paparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Suharsono, mohon kepada semua partisipan untuk disiplin memute mikrofonnya, sehingga tidak mendistrak apa yang disampaikan oleh Ustadz Suharsono nantinya. Kemudian, pada sesi tanya-jawab, nanti akan kami berikan waktu sekitar kurang lebih 20 atau 30 menit untuk berinteraksi, menanyakan terkait dengan serba-serbi zakat fitrah. Di kesempatan itu silakan para ikhwah untuk berlomba-lomba menanyakan terkait dengan zakat fitrah yang mungkin belum diketahui sampai saat ini. Kemudian berikutnya,
adab dan etika selama kajian berlangsung, agar kita mengikuti kegiatan kajian ini secara tuntas, agar sempurna ilmu dan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian pada sesi tanya jawab nanti, silakan para ikhwah yang mau bertanya secara langsung bisa langsung raise hand ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di room chat. Demikian adab kajian yang kami sampaikan. Marilah kita bersama-sama membuka kajian kafilah atau kajian fikih muamalah pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya sebelum kita serahkan waktunya kepada Ustadz Suharsono, kami memberikan kesempatan kepada Ustadz Asep Saiful Bahri untuk menyampaikan tilawah Qur'annya. Kepada Ustadz Asep Saiful Bahri, tafadhol waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هود إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
بلى من أسلم وجهه لله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Asep Saiful Bahri yang telah menyampaikan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Asep Saiful Bahri semakin menundukkan hati kita, dan insya Allah Allah berkahi kegiatan kajian kita pada hari ini. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu lagi, kami serahkan waktunya kepada Ustadz Suharsono untuk menyampaikan materi terkait dengan serba-serbi zakat fitrah. Kepada Ustadz Suharsono, tafadhol waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas? Cukup jelas, Ustaz. Ya, baik, terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-shaimin was-shaimat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmatnya, hidayah serta inayah Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini menjelang berbuka puasa. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu jalsa, satu majelis kajian yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semua. Wabil khusus ini adalah bulan suci Ramadan yang diperintahkan, dianjurkan untuk selalu diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bukan hanya mengisi Ramadan dengan berpuasa, dengan sholat, tapi juga dengan beragam aktivitas. Dan salah satu aktivitasnya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini
menerima seluruh amal ibadah kita, menerima puasa kita, menerima qiyam tarawih kita, menerima tilawah kita, menerima sedekah kita, menerima zakat kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi disampaikan oleh pembawa acara Pak Adnan. Ya betul Pak. Ya pembahasan kita pada sore hari ini berkaitan dengan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah ini yang setiap tahun kita tunaikan di bulan suci Ramadan, bahkan dari semenjak kita kecil diajak, dibawa-bawa sama orang tua, diajak datang ke masjid, ayo temenin bayar zakat, malam takbiran biasanya tuh. Karena tradisi kita bayar zakatnya malam takbiran. Jadi malam takbiran rame, kita ikut datang ke masjid, diatur sama orang tua, kemudian lihat praktek pembayaran zakatnya, dan begitu setiap tahun dilakukan dari kecil sampai dewasa. Kita mulai tahu tentang zakat fitrah, yang tadinya dibayarin sekarang mulai bayar sendiri, bahkan membayarin orang lain, membayarin orang tua, bayarin anak, istri, dan lain sebagainya. Ini sudah sesungguhnya sudah sesuatu yang biasa kita lakukan, biasa kita praktekkan. Jadi saya pikir yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang baru, tapi bisa jadi sekedar pengingat buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan dulu dengan sekarang adalah kalau dulu kita hanya sekedar ikut-ikutan bayar zakat fitrah. Orang tua saya biasa bayarnya begini caranya. Kita ikutin tradisi orang tua. Guru saya bilangnya dulu begini cara bayar zakatnya dari sekolah tuh. Dari mulai kalau sekolah guru ngaji kita ngajarinnya kayak begitu, di masjid diajarin begitu, guru agama di SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, begini cara bayar zakat fitrahnya. Nah sekarang kalau dulu belajarnya di sekolah, sekarang belajarnya di ruang Zoom. Belajar di ruang Zoom. Sehingga kalau dengan modal ilmu pengetahuan, insya Allah mudah-mudahan aktivitas amal kita jadi ada dasarnya, ada landasannya. Bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar aktivitas ritual tahunan, dalam tanda kutip ritual tahunan, tapi memang kita menyadari bahwa sesungguhnya zakat fitrah itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui lisan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya share screen ya. Sudah muncul belum? Sudah ada? Sudah, Ustaz. Ya. Ya, baik, serba-serbi zakat fitrah. Saya tulis aja fikih zakat fitrah. Fikih itu artinya kan pemahaman, al-fahmu. Jadi bagaimana cara kita memahami zakat fitrah. Saya akan mengawali pembahasan kita tentang zakat fitrah dari sumber hukumnya, yaitu dalilnya dulu. Kita tahu dalil zakat fitrah. Yang zakat fitrah itu dalilnya disampaikan melalui hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini sifat hadisnya adalah fi'liyah. Jadi Nabi tidak aktivitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disampaikan oleh salah satu perawinya yaitu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini riwayat hadisnya banyak. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik dalam Muwatta, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Tirmizi dalam Sunannya, Imam Ibnu Majah juga, dan Imam Nasai dalam Sunannya. Jadi imam-imam ini sudah meriwayatkan hadis berkaitan dengan zakat fitrah. Abdullah bin Umar mengatakan, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam farada zakat al-fitri. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Jadi kalimat farada zakat al-fitri ini menunjukkan bahwa
Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah. Jadi udah wajib tuh hukumnya tuh. Wajib yang kita pahami adalah mendapatkan pahala jika dilaksanakan, ditinggalkan maka berdosa. Maka kalau sudah hukumnya wajib, semua yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala, yang meninggalkannya akan berdosa. Ini fardhu. Kemudian zakat al-fitri min Ramadan, di bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwa zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Kita sudah membahas kesempatan yang lalu tentang definisi zakat. Bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dalam pada waktu tertentu dengan kadar tertentu dan sasaran tertentu, ditujukan pada sasaran tertentu. Waktunya tertentu. Kalau zakat mal itu adalah ada yang haul maupun ketika panen. Kalau zakat fitrah itu min Ramadan, hanya ada bulan Ramadan. Jadi dengan kalimat min Ramadan tidak boleh menunaikan zakat fitrah di luar bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan. Walaupun sama-sama hari raya, setelah Ramadan itu adalah hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Di bulan Zulhijjah ada juga hari raya namanya hari raya Idul Adha, sama-sama hari raya, tapi di dalam hari raya Idul Adha tidak diperkenankan menunaikan zakat fitrah karena dia hanya ada di bulan Ramadan. Siapa yang wajib menunaikan zakat fitrahnya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Umar, ala kulli nafsin minal muslimin, diwajibkan atas setiap jiwa. Jadi setiap jiwa. Kalimat setiap jiwa ini menunjukkan bahwa yang wajib membayar zakat fitrah adalah semua umat Islam. Maka dijelaskan, dirinci lagi, hurrin au abdin, merdeka atau hamba sahaya, rojulin au imro'atin, laki-laki atau perempuan, sogirin au kabirin, anak kecil maupun dewasa. Jadi zakat fitrah ini wajib kepada semua umat Islam. Sehingga ukuran zakat fitrah kita ketika bayar namanya, ini bayarnya berapa? Bayarnya untuk sekian jiwa, untuk sekian orang. Ini bayar zakat fitrah 5 jiwa, tulis 5 jiwa atau 5 orang. Bukan bukan per jumlah harta bendanya, tapi per jiwanya, per kepala gitu ya, per kepala, per jiwa, per kepala, per orang. Sehingga kalau dulu bercandanya anak-anak dulu, kalau kepalanya ditoyor begini kan, jangan sembarangan nih, kepala udah dipitrahin, kepalanya udah dipitrahin, nah gitu, karena bayarnya setiap jiwa, setiap. Jadi ini harus dipahami. Hamba sahaya yang tidak memiliki, hamba sahaya itu dia nggak punya hak, dia dikuasai penuh oleh tuannya, maka ia tetap wajib membayar zakat fitrah. Yang membayarkan adalah tuannya. Laki-laki atau perempuan, anak kecil maupun orang dewasa. Anak kecil ini artinya anak-anak yang memang ia belum balik, belum punya penghasilan, maka ia wajib zakat fitrah. Hatta bayi yang baru lahir pun ia wajib menunaikan zakat fitrah. Yang bayarnya jelas orang tuanya gitu ya, bayar adalah orang tuanya. Yang jadi perbedaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ketika para ulama membahas tentang bayi dalam kandungan yang belum lahir, bayi yang masih ada di perut, janin disebutnya. Janin ini wajib dibayarkan atau tidak? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang penciptaan manusia yang disebutkan bahwa dalam proses penciptaan manusia 120 hari janin yang ada dalam perut itu baru diberikan nyawa. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa setiap manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu misla dzalik 'alaqatan summa yakunu misla dzalik mudghatan summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi min ruhi
wa yu'maru bi arba'i kalimat. Hadis ini menjadi rujukan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan manusia 40 hari pertama darah, kemudian nutfah menjadi masih dalam nutfah, air mani, 40 berikutnya menjadi darah, kemudian berikutnya menjadi segumpal daging. Ketika sudah 3 kali 40 hari, 120 hari, baru Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh kepada segumpalan daging tersebut. Karena ada ruhnya 120 hari ini, maka para ulama berbeda dalam mengambil kesimpulan. Sebagian mengatakan sebelum janin, sebelum usia 120 hari, itu belum ada ruhnya. Maka karena belum ada ruhnya, ia tidak wajib membayar zakat fitrah. Ini yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan karena ia sudah ada ruhnya, maka ini dia wajib membayar zakat fitrah. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang mengatakan yang disebut dengan sogirin tersebut, kata-kata anak kecil itu adalah janin yang sudah lahir, bayi yang sudah lahir, bukan bayi yang ada dalam kandungan, tapi sudah lahir. Walaupun lahirnya di saat-saat terakhir bulan Ramadan. Kalau nanti hari Selasa itu 29 Ramadan dan misalnya 30 Ramadan Hairbo itu hari raya ditetapkan sebagai hari raya Idul Fitri, tanggal 29 Ramadan 5 menit lagi mau azan maghrib lahir tuh bayi. Begitu dia lahir maka ia wajib bayar zakat fitrah. Orang tuanya wajib membayarkan zakat fitrah untuknya. Padahal detik-detik terakhir bayar zakat fitrah. Ini kalimat sogirin. Nah, ada lagi yang berpendapat bukan hanya Ramadan, tapi karena batasannya adalah sebelum menunaikan sholat Id, ketika dia lahir walaupun sudah akhir Ramadan, tapi lahirnya masih belum sholat Id, maka sebagian mengatakan wajib bayar zakat fitrah. Gitu. Yang wajib bayar zakat fitrah pastinya ia dibayarkan oleh orang tuanya. Lalu kalau sudah jelas siapa yang bayar, kapan waktunya, apa yang dibayarkan, berapa ukurannya, maka yang dibayarkan adalah so'an, satu so'. Satu so' ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kan ukuran so' itu ada dua, ada so' nabawi, ada so' baghdadi. So' nabawi itu so' yang dari Madinah, namanya nabawi. Sementara Baghdadi itu yang dari Baghdad. Indonesia ini punya perbedaan. Kalau Malaysia itu sebagian muftinya merujuk kepada Sok Baghdad. Sok Baghdad, sehingga sebagian lagi merujuk kepada Sok Nabawi. Sehingga antar negeri itu bisa jadi perbedaan dalam menetapkan ukuran bayar zakat fitrahnya. Karena yang satu Sok Baghdad, yang satu Sok Nabawi. Di Indonesia ini nggak ada penentuan soknya mau sok yang mana, sok yang Baghdadi atau sok yang Nabawi. Yang jelas nggak boleh sok-sokan lah gitu pokoknya. Tapi harus soknya jelas. Kebanyakan mayoritas merujuk kepada sok Nabawi yang dari Madinah. Sehingga mulai banyak belakangan ini, akhir-akhir ini masyarakat Muslim di Indonesia ingin merujuk kepada aslinya. Termasuk di IZI, saya dan tim di DPS ini mengkaji tentang satu sok. Memastikan satu sok itu pertama dari sisi literasi. Literasi kitab-kitab fikih itu menunjukkan berapa jika dikonversi dengan ukuran kita di Indonesia atau ukuran keumuman. Ini para ulama kajiannya banyak tuh mengutip berkaitan dengan takaran satu sok. Ada ahli Pasha yang dia langsung mentajribah gitu ya, mengukur langsung dengan ritel, bukan liter tapi ritel. Ini ukuran Mesir. Bentuknya ritel itu kayak kiloan di kita di Indonesia tuh. Kalau kita nimbang ke pasar kan kilo tuh ada besi-besinya tuh, sekilo, 2 kilo dan lain sebagainya. Itu secara literasi. Ada lagi secara takaran. Karena banyak yang mulai rame ini merujuk pada takaran aslinya, yang kalau mau aslinya kita harus pergi ke Madinah. Kita minta tuh dari mufti di Madinah atau para masyayikh di Madinah ukuran yang sesungguhnya seperti apa.
Yang di Indonesia yang mengatakan bahwa ini ukuran asli itu lisensi. Nah, sehingga ada muncul tuh di video sosmed itu kan ukuran-ukuran yang ini sok aslinya tuh seperti ini. Nah, dan alhamdulillah diisi juga punya tuh ukuran soknya, bahkan kita juga punya ukuran moodnya. Dan ketika ingin mengambil kesimpulan bahwa ini asli atau tidak, jadi rujukan atau tidak, maka di DPS kita memastikan melalui lembaga kalibrasi, lembaga pengukuran nasional. Ada standarnya di Indonesia, Badan Meteorologi yang tugasnya adalah memastikan ukuran itu adalah sesuai dengan standar, baik itu tempatnya, kemudian bahannya, ataupun juga ukurannya masuk apa enggak gitu. Kita sudah sampaikan di Badan Meteorologi dan mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa ukuran ini kalau mau digunakan ada ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku bagi ketentuan tersebut. Yang muncul di sosial media maupun yang ada di kebijakan beberapa provinsi, baik Basnas maupun MUI, mereka menetapkan satu so itu ada yang 2,8 kilo, ada juga yang menetapkan 3 kilogram. Macam-macam tuh di beberapa provinsi. Dan beberapa tahun yang lalu itu rame. Di kita sosial media mengatakan bahwa 2,7 kilogram dan lain sebagainya gitu. Berdasarkan ukuran-ukuran tadi. Yang jelas hukum asalnya ada satu sok, ukurannya berapa. Kalau di peraturan Menteri Agama kita merujuk ke pemerintah, peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 disebutkan zakat fitrah itu satu so atau 2,5 kilogram. Nah, ukuran satu so. Kemudian kalau ukurannya sudah jelas, maka dari apa yang dibayarkan, barangnya apa? Disebutkan dalam hadis adalah tamer, yaitu kurma atau syair. Syair itu gandum jelai yang siap dikonsumsi lah gitu ya, syair itu. Tidak disebutkan dalam hadis ini beras. Kenapa kita membolehkan beras? Karena dalam hadis itu disebutkan contoh dari bendanya yang disebutkan para ulama mengatakan qut al-balad, dari makanan pokok negeri tersebut. Nah, makanan negeri tersebut yang biasa dikonsumsi. Kalau di kita jarang makan kurma dan kurma itu tidak menjadi makanan yang utama di Indonesia, atau gandum tidak menjadi makanan utama di Indonesia, maka disesuaikan di kita gitu kan. Kalau di Timur Tengah kan kurma jadi makanan utama. Untuk buka puasa, mereka buka puasanya pakai kurma. Nah, sesuai dengan yang di sunnah Nabi katanya pakai kurma. Kalau di Indonesia buka puasa nggak pakai kurma. Sunnahnya kurma, wajibnya pakai gorengan, pakai bala-bala, pakai bakwan, sambal kacang dan lain sebagainya. Banyak kolak macam-macam tuh di Indonesia. Kurmanya nggak laku, kurangnya nggak dicolek. Para ulama menganalogikan tamer ataupun syair ini dengan beras. Tamer atau syair, padahal beras nggak ada, tapi dianalogikan, dikiaskan dengan beras. Sehingga satu sok kurma atau satu sok beras. Saya pernah dihubungi oleh seseorang yang dia minta bahwa merevisi, bahwa ada kesalahan dari saya dan tim ketika membolehkan seseorang bayar zakat pakai beras. Harusnya sudah direvisi. Kenapa? Karena ulama dulu membolehkan kurma itu karena bisa jadi kurmanya jarang. Susah dicari kurma, orang haji aja berbulan-bulan jalannya gimana dapat itu kurma. Sekarang kurma udah ada, di mana-mana bisa ditemukan kurma. Sehingga harus mengembalikan hukum kepada teks asli dalam hadisnya, bahwa bayar zakat fitrah harus dengan kurma. Dan zakat fitrahnya harus pakai kurma. Dia lupa bahwa menentukan hukum itu bukan dengan satu hadis. Ada riwayat lain mengatakan harus dicukupi kebutuhannya. Saya tanya orang tersebut, kira-kira orang miskin itu sampai dia cukup kebutuhannya perlu berapa kilo dikasih dengan kurma? Atau kalau antum, Bapak Ibu sekalian, makan kenyang dengan kurma itu perlu cukup berapa kira-kira? Mau makan kurma apa pakai beras gitu kan.
Sehingga sesuatu yang tidak ada dalam secara teksnya itu bukan berarti tidak ada tidak ada hukumnya. Sehingga bisa jadi penyebutan itu adalah salah satu contoh yang disebut Rasulullah SAW, tapi perintahnya hakikatnya adalah kepada jenis yang disesuaikan dengan wilayah tertentu. Ini dalilnya disebutkan. Jadi zakat fitrah itu bayarnya Ramadan, setiap jiwa, ukurannya adalah 1 sok, jenisnya adalah makanan pokok. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Ibnu Abbas, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, panjang gitu kan. Nanti disebutkan lagi di hadis nomor 6 bahwa zakat itu tentang fungsi zakat. Lalu di akhir beliau Rasulullah SAW mengatakan, man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Ini tentang batasan pembayaran. Jadi yang dibolehkan bayar itu adalah sampai sebelum sholat. Itu disebut dengan zakat. Kalau sudah sholat maka disebut sedekah yang biasa. Sehingga dianjurkan seorang muslim itu menunaikan zakat fitrahnya sebelum sholat id. Dan nanti kita bahas kapan waktunya. Baik. Ini dari sisi dalil. Kemudian maka kita bisa mengambil kesimpulan dari sisi dua dalil tersebut bahwa zakat fitrah itu wajib ditunaikan oleh seorang muslim, anak-anak maupun dewasa, orang merdeka maupun hamba sahaya, laki-laki dan perempuan. Kadar zakat fitrah 1 sok dalam ukuran di Indonesia, ulama Indonesia menetapkan 2,176 kg atau dibulatkan menjadi 2,5 kg dan bendanya adalah beras sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Jadi rujukannya di situ. Rujukannya bahwa 2,5 kg beras. Waktu pembayarannya ada 2 macam. Ada waktu mudhoid, ada waktu muasa. Waktu yang sempit. Kapan waktu yang sempit? Malam takbiran. Tradisi kita di Indonesia bayar zakat fitrah malam takbiran. Sehingga akhirnya kalau bayar malam takbiran, panitia sibuknya luar biasa. Malam itu nerima, malam itu juga harus distribusi. Ya mudah-mudahan distribusinya distribusi kepada mustahiknya bisa cepat, sehingga mustahiknya bisa keburu buat bikin ketupat, keburu buat beli ayam, minimal ayam goreng lah gitu. Sehingga dia nggak minta-minta pas hari raya. Ini waktu mudhaik, waktunya sempit dari mulai takbiran sampai dengan sholat sebelum sholat Idul Fitri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua waktunya luas atau waktunya lapang. Mendahulukan mempercepat pembayaran zakat fitrah dari waktu wajib selama bulan Ramadan. Jadi para ulama mengatakan bahwa ilat hukum zakat fitrah itu ada 2. Yang pertama itu puasa, yang kedua buka puasa. Salah satunya jika terpenuhi maka sudah boleh bayar zakat fitrah. Kalau hari pertama Ramadan sudah mulai puasa, maka boleh bayar zakat fitrah dari hari pertama Ramadan. Semakin cepat dibayarkan, semakin cepat bisa didistribusikan, sehingga kemanfaatannya semakin cepat dirasakan oleh para mustahik. Kalau bayarnya ditunggu-tunggu, nanti nambah lama bayarnya. Yang paling penting adalah tidak boleh bayar zakat setelah sholat id. Semua harus sebelum sholat id. Di Indonesia, di kita, sosialisasinya banyak. Setiap hari di masjid diumumkan. Bahkan kalau mau masuk ke masjid musola, menerima, mengelola, mendistribusikan zakat fitrah. Ditulis tuh pengumumannya di masjid, di musola, dan di Indonesia itu setiap RW itu punya 1 masjid dan itu diumumin. Kalau di luar negeri, di negeri yang minoritas, tidak mustahil sosialisasinya sedikit, sehingga apalagi aktivitas pekerjaan mereka yang begitu sibuk sampai akhirnya mereka lupa untuk membayar zakat fitrah. Sehingga pada tahun 2012 pernah ada orang membayar zakat fitrah di Korea Selatan itu, dan puncak pembayarannya justru sebelum sholat. Jadi dari malam takbiran diingetin bayar zakat, sampai sebelum sholat itu banyak sekali yang belum bayar. Karena mereka nggak tahu keterbatasan ilmu, keterbatasan informasi, berapa bayarnya, dan lain sebagainya. Akhirnya dibuka gerai pada pagi hari itu, sampai menjelang sholat, 5 menit sebelum sholat diingatkan jamaah. Sudah bayar zakat belum? Yang belum bayar zakat sekarang, 5 menit lagi kita mau sholat. Kenapa? Karena kalau sudah bayar sholat, tidak diterima zakat fitrahnya. Nah, itu diumumkan tuh.
diumumkan pada waktu itu, sampai akhirnya begitu dipastikan tidak ada lagi yang bayar zakat fitrah, baru kita mulai sholat Id, sholat hari raya. Ini zakat fitrah. Kemudian apa fungsi zakat fitrah? Bisa kita lihat dalam hadis Nabi SAW bahwa yang tadi Ibnu Abbas, Nabi mengatakan zakat fitrah itu fungsinya adalah tuhrotan lisoim minal lagwi warrafasi wa tu'matan lil masakin. Kata Nabi, zakat fitrah itu fungsinya sebagai penyucian bagi orang-orang yang berpuasa dari lagwi, aktivitas yang sia-sia, atau rafas, atau perbuatan-perbuatan yang kotor. Bisa jadi dalam berpuasa nggak sengaja ngomongin orang, ngegibah, atau aktivitasnya matanya ngelihat yang tidak bermanfaat, atau pikirannya, atau macam-macam yang tanpa terasa ternyata itu juga perbuatan dosa. Yang seperti itu bisa dihilangkan dengan zakat fitrah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu fungsinya adalah kembali kepada para muzakinya. Jadi kalau kita bayar zakat fitrah, sesungguhnya manfaat itu ada pada kita yang membayarkannya, bukan pada orang lain gitu kan, tapi pada kita. Yang kedua adalah tu'matan lil masakin, memberi makan bagi orang-orang miskin. Nah, makna ini berarti ada dua teman fungsinya. Yang pertama buat yang bayar, yang kedua buat yang nerima. Yang bayar tersucikan jiwanya, yang nerima tercukupi kebutuhannya. Jadi fungsinya itu harus terpenuhi dua-duanya dengan adanya penunaian zakat fitrah. Kalimat tu'matan lil masakin inilah yang dimaknai bahwa ia harus dalam bentuk memberikan makanan dalam bentuk bendanya, bukan dalam bentuk uangnya. Bagaimana dengan penunaian zakat fitrah dengan nilai atau dengan uang? Apakah boleh kita bayar zakat fitrah dengan uang? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membolehkan zakat fitrah dengan uang itu berdasarkan pendapat berikut. Dan pendapat ini bukan hanya diambil oleh Imam Abu Hanifah, tapi juga diambil oleh salafus soleh yang lainnya, oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Muawiyah, kemudian juga Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan membayar zakat itu dalam bentuk nilainya atau dalam bentuk barangnya. Dalilnya apa? Nah, bisa kita lihat. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan, mengatakan, kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam so'an min ta'amin, au so'an min tamrin, au so'an min syairin, au so'an min zabibin. Kami, kata Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, kami pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam membayar zakat fitrah itu so'an min tamrin, satu sok makanan, atau so'an min tamrin, atau satu sok kurma, atau satu sok syair, atau satu zabib, nah ismis. Falamma ja'a Muawiyatu wa ja'atis samra, ketika Muawiyah datang membawa samra, ia berkata, ara muddan min hadza ya'dilu muddain. Aku berpendapat satu mud samro, ini jenis jenis tertentu, nilainya sama dengan mud syair, 2 mud syair. Satu mud itu, kalau satu so itu 4 mud. Satu so itu 4 mud. Jadi kalau 2 mud itu setengah so. 2 mud itu setengah so. Ini pendapat Muawiyah bilang, kata Muawiyah, 1 mud samro setara dengan 2 mud. Setara dengan 2 mud. Artinya ukuran samro dengan syair itu 1 so senilai 2 mud. Ini bukan berarti merubah takaran, merubah benda, merubah takaran yang harusnya 1 sok jadi setengah sok gitu. Tapi ini para sahabat radhiyallahu anhum, mereka dari sini dipahami tidak merubah takarannya, tapi menunaikan dalam bentuk nilainya. Kalau ini setara, namanya setara senilai.
syair itu 2 mud berarti kan setengah sok. Kalau mau bayar pakai samro berarti harus 2 mud supaya jadi 1 sok gitu. Supaya jadi sok. Cuman 2 mud doang dia udah jadi 1 sok gitu. Karena 1 mud samro sama dengan 2 mud syair. Ini hadis ada dalam kitab Imam Bukhari nomor 1508. Kemudian yang kedua dari Ibnu Umar mengatakan fa'adalan nasu bihi nisfaso'in min burrin. Orang-orang menyamakan bayarnya dengan 1 sok bur. Coba kalau kita bayangin, mungkin nggak para sahabat merubah yang imannya itu tinggi dan melebihi keimanan kita, hidup bersama Rasulullah SAW. Mereka sangat khawatir sesuatu yang memang bisa merusak aktivitas ibadah. Apakah mungkin mereka merubah 1 sok menjadi setengah sok? Sesuatu yang mustahil. Sehingga kalimat ini dipahami oleh para fuqaha yang namanya menyamakan bayarnya itu dengan nilainya, dengan uangnya, bukan dengan barangnya. Kalau barangnya setengah sok ini, ya berarti ada perubahan karena bayar setengah sok. Tapi kalau dengan nilainya setengah sok bur, ini nilainya setengah sok sama dengan 1 sok yang ini, begitu memahaminya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Ishaq As-Sabi, adraktuhum yu'tuna fi shadaqati Ramadan darahima biqimati ta'am. Nah, ini dari kelompok tabi'in, aku mendapati mereka menunaikan zakat fitrah itu dengan dirham sejumlah nilai makanan. Dirham sejumlah makanan. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian hadis yang lain disebutkan oleh Imam Baihaqi, Nabi mengatakan ugnuhum an tuafi hadzal yaum. Cukupi kebutuhan mereka agar tidak berkeliling pada hari ini, pada hari raya. Dengan hadis dari Imam Baihaqi ini dipahami oleh para sahabat, maka zakat fitrah itu harus mencukupi kebutuhannya. Mencukupi itu bisa dengan mencukupi kebutuhan makanannya, atau kalaupun tidak ada makanan, maka dibayarkan dengan nilainya supaya tercukupi kebutuhannya. Kalau saat sekarang ini orang-orang miskin itu dikasih beras semua, dikasih barangnya semua, lalu sementara kebutuhan untuk masaknya, untuk memasak berasnya mereka perlu gas, mereka perlu garam, mereka perlu gula, mereka perlu minyak, perlu lauk yang digoreng. Supaya apa? Supaya tidak keliling ke setiap orang. Itu maksud dari zakat fitrah, supaya masyarakat muslim pada hari raya semua berbahagia. Tidak boleh seorang muslim pun yang tidak berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Sehingga tidak boleh minta-minta. Tawaf ya dalam ini tidak boleh minta-minta. Jadi cukupi, makannya dicukupi, semuanya dicukupi. Kalau memang cukup dengan beras, maka cukupi dengan beras. Tapi kalau memang dicukupi dengan uang, maka cukupi dengan apa yang bisa menutupi kebutuhannya. Ini dari beberapa hadis yang disampaikan. Jadi bukan nggak ada dalilnya, silakan dirujuk kepada kitab-kitab terkait. Nah, yang berkaitan dengan hukum zakat fitrah, sebagian Syekh Said Sabiq menyebutkan dalam kitabnya, ulama lain juga menyebutkan dalam kitabnya bahwa ada nisab dalam zakat fitrah, yaitu kelebihan makanan pada malam dan hari raya Idul Fitri untuk dirinya dan yang jadi tanggungan nafkahnya, keluarganya. Kalau dia keluarganya ada istri, anaknya ada 2, berarti cukup untuk dia dan juga anak-anaknya. Malam itu sampai dengan hari raya dia wajib zakat fitrah. Walaupun nanti setelahnya dia akan menerima zakat fitrah. Kemudian anak-anak dibayarkan zakat oleh orang tuanya, atau boleh juga anak membayarkan zakat fitrah orang tuanya. Jadi boleh. Kalau dulu orang tuanya masih mau bekerja, anaknya masih kecil, maka orang tuanya yang bayar. Kalau sekarang orang tuanya yang ditanggung oleh anaknya, maka anaknya yang bayar. Boleh juga memberikan langsung kepada penunaian zakatnya kepada mustahik, tetapi lebih utama dibayarkan kepada amil. Kenapa? Yang pertama, mengamalkan yang terkandung dalam Al-Quran dan pesan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran disebutkan, khudz min amwalim, ambil, maka kalimat ambil menunjukkan ada petugasnya yang mengambilnya. Jadi kalau kita membayar kepada petugasnya sama dengan merealisasikan nilai-nilai Al-Quran. Begitu ayat ini turun,
Rasul langsung SAW langsung memerintahkan sebagian sahabat untuk memungut zakat dari kabilah-kabilah yang lainnya. Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bahkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau membentuk sebuah lembaga yang disebut dengan Baitul Mal. Jadi merealisasikan nilai Al-Quran, Sunnah, dan juga Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menjaga wibawa mustahik, menjaga keikhlasan muzaki. Biasanya kalau ada orang yang diberi, si A yang memberi, si B yang menerima, ini begitu ketemu maka ada sungkan, yang menerima merasa lebih rendah, yang memberi merasa lebih tinggi, sehingga kalau lewat ambil maka nggak tahu, lebih terjaga keikhlasan. Dan yang kedua, yang ketiga atau yang keempat adalah mengoptimalkan pengelolaan zakat secara kolektif. Kalau bayar zakat fitrah 1 jiwa itu misalnya didistribusikan kepada orang tertentu, kepada masjid tertentu, maka mungkin yang terkumpul hanya sedikit. Tapi kalau di kolektif, maka yang terkumpul menjadi lebih banyak. Sehingga kita bayarnya ke masjid atau ke lembaga amil zakat yang resmi kalau di Indonesia, supaya zakatnya lebih optimal. Kemudian zakat juga boleh diberikan kepada kerabat, kepada orang-orang terdekat, dengan syarat memenuhi syarat dan ketentuan sebagai mustahik. Dan untuk zakat fitrah, mustahiknya diprioritaskan adalah fakir dan miskin. Walaupun secara umum para ulama membolehkan membayar pemberian distribusi zakat kepada selain fakir dan miskin. Ini mungkin paparan dari saya sebagai bahan diskusi kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz Sarsono yang telah menyampaikan materi terkait zakat fitrah. Masya Allah, ini detail sekali. Dari dimulai dalilnya, kemudian juga disampaikan terkait dengan waktu pembayarannya, kemudian apa fungsinya, sekaligus tadi juga disampaikan juga terkait apakah zakat fitrah ini bisa ditunaikan dalam bentuk materi uang, semacam itu. Baik, kepada ikhwah, ini adalah saatnya ikhwah berlomba-lomba untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan zakat fitrah yang selama ini masih merasa kurang puas dengan apa yang sudah ilmu yang sudah ada di kepala terkait dengan zakat fitrah. Ini mumpung ada Ustadz yang memang kapabilitasnya di situ. Namun satu hal Ustadz yang mungkin saya garis bawahi, selama ini yang kita tahu, betul seperti yang Ustadz sampaikan, kita hanya tahu dari turun-temurun saja terkait dengan zakat fitrah. Bahkan sampai sekarang pun saya mahfumnya bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilo setara dengan 3,1 liter, Ustadz. Ini matematika saya yang salah, atau informasi di awal yang salah. Karena ternyata 2,5 kilogram itu setara dengan 3,5 ya? Kalau nggak salah tadi Ustadz ya. 3,5 liter. Betul, jadi bukan 3,1 liter. Ini sangat menarik sekali Ustadz. Jadi kalau selama ini kita beli beras 3,1 liter per jiwa, kemudian kita niatkan dengan niat zakat fitrah, apakah ini diterima atau tidak? Mestinya dengan keterbatasan keilmuan pada waktu itu bahwa zakat fitrah itu adalah 3,1 liter. Ini mohon tanggapan dulu dari Ustadz Sahroni sebelum Ustadz Suharsono sebelum waktu saya serahkan kepada ikhwah yang lainnya untuk bertanya. Monggo silakan Ustadz. Ya, jadi para ulama kita rahmatullah alaihim di Indonesia ini menetapkan ukuran 1 so itu dengan pembulatan kepada 2,5 kilogram itu sifatnya adalah semangatnya atau latar belakangnya preventif sebenarnya. Hati-hati. Ibadah kita itu preventif. Lebih dibandingkan kurang gitu. Jadi kalau ukuran aslinya, hasil kajian para ulama kita itu 2,176 kilo. Ukurannya tuh, ukuran 2,176 kilo. Cuman dibulatkan menjadi 2,5 kilogram. Jadi
pembulatan 2,5 kilogram itu juga atas ihtiyati. Kalau kita ukur langsung, kita ukur 2,5 kilo, itu sebenarnya menjadi 3,5 liter juga lebihnya banyak sebenarnya. Lebihnya banyak gitu. Tapi lagi-lagi semangatnya adalah hati-hati. 3,5 liter aja supaya kalau lebih maka kelebihan itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang tanggung jawabnya jadi berat gitu kan. Sehingga ini latar belakang kenapa 2,5 kilo menjadi sama dengan 3,5 liter. Sebentar, saya mau nunjukin sesuatu dulu. Di kita itu kan sekarang lagi rame nih ukuran ini. Yang sempat rame di sosial media berkaitan dengan sok nih kan dibilang ini adalah lisensi. Dan ini ukuran timbangan di kita. Liter, 2 liter, gitu ya. Ini kan ini ukurannya berapa? 1 liter. Hasil kajian di internal di DPS, kita diskusikan hasil kajian itu di internal. Kemudian kami bekerja sama dengan salah satu lembaga kajian juga di Malaysia, Universitas Sains Islamik Malaysia. Kita sama-sama memperdalam tentang satu sok. Di Malaysia itu ukuran satu soknya itu 2,6. Sehingga begitu tahu bahwa di Indonesia 2,1, nah ini mereka kira-kira dari mana ya? Kita pastikan lagi lah sama-sama ukurannya gitu. Terlepas dari apapun, jadi hasil yang ini sudah dikalibrasi, Bapak Ibu sekalian. Ini ada jadi ini ada tanda bahwa benda ini sudah diukur oleh Badan Meteorologi, gitu. Kelayakannya, kecukupannya, dan sudah diukur bahwa dia bisa muat berapa? 2,7 liter sebenarnya. Bukan kilo, tapi 2,7 liter. Gitu. Nah, nanti disesuaikan di Indonesia. Cuman kan ini harus ketika ini akan dijadikan sebuah rujukan, maka kita harus berkonsultasi ke Komisi Fatwa MUI. Karena yang berhak menerbitkan fatwa berapa standar ukurannya adalah fatwa berdasarkan fatwa MUI. Jadi ya kita terbataslah standar ilmunya, para ulama itu ilmunya udah banyak, tinggal masukkan informasi itu yang kita sampaikan bahwa begini informasi diterima, nanti para ulama yang mengolah apakah akan ada perubahan di Indonesia. Kalau merujuk peraturan yang sudah ada aja, sekarang kita nggak usah cari mengkaji segala macam, merujuk karena mungkin keterbatasan kita dalam melakukan riset penelitian, merujuk saja yang sudah ditetapkan oleh Menteri Agama melalui PMA nomor 52 2014 bahwa zakat fitrah itu 2,5 kilogram atau berdasarkan urf di kita 3,5 liter. Karena kebanyakan kita beli beras itu pakai liter, nggak pakai kilo. Sekarang udah ada yang kilo memang, tapi kebanyakan umumnya belinya pakai liter. Kalau saya di rumah biasa beli beras itu pakai liter, jarang pakai kilo. Beli kiloan biasanya kalau pergi ke tempat tertentu aja beli kilo. Biasanya pakai liter. Berapa? 1 liternya berapa? Rata-rata 1 liter kan yang sedang itu 9.500 sampai 10.000, ada juga yang 12.000 gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu tuh ukuran 2,5 dengan 3,5 liter. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi prinsip yang diutamakan adalah prinsip kehati-hatian ya Ustaz ya. Ya. Jadi ukuran sebenarnya memang 2,176 tapi dibulatkan jadi 2,5 kilo. Baik, untuk selanjutnya kami serahkan kepada ikhwah yang hendak bertanya terkait dengan serba-serbi zakat fitrah. Mungkin raise hand atau di kolom chat. Saat ini kolom chat belum ada pertanyaan. Atau mungkin ada yang memang hendak langsung bertanya dengan Ustadz Suarsono. Baik Ustadz, ini dari Ibu Nur Hayati. Sepertinya hendak langsung bertanya. Kami persilakan kepada Bu Nur untuk meng-unmute
mikrofonnya, kemudian bertanya kepada Ustadz. Ya, terima kasih Pak Adnan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya nggak pakai video karena lagi sibuk nyiapin buat buka puasa. Ya, silakan. Pak Ustadz, ini acaranya menarik sekali. Yang ingin saya tanyakan, untuk zakat ini kita lebih baik apa namanya? Kan biasa tuh suka kita memberikan ke masjid, nanti ada apa badan amilnya yang membagikan. Tetapi kita punya keluarga yang kurang mampu, Ustadz. Apakah kita boleh atau mendahulukan di keluarga kita atau bagaimana, Ustadz? Yang terbaiknya seperti apa gitu? Terus kemudian untuk besarannya apa kita boleh lebihkan karena kita tahu sendiri kondisi keluarga kita yang tidak mampu itu. Apakah ini termasuk dalam hitungan zakat fitrah atau tidak? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Dan? Ya, silakan Ustadz. Ya, langsung baik. saja Ustadz. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi yang pertama, zakat itu boleh diberikan kepada kerabat terdekat. Boleh kepada paman, bibi, kakak, adik. Dengan syarat mereka sudah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima zakat atau disebut dengan mustahik. Kalau mereka masuk dalam kategori masuk dalam kategori fakir, miskin, mualaf, rikob, gorimin, dan lain sebagainya. Kalau sudah memenuhi kriteria itu, maka boleh menerima zakat dari kita. Dan kita juga boleh mendistribusikannya langsung kepada mereka dengan syarat kita sudah memastikan memang keluarga kita itu termasuk orang yang tidak punya, termasuk orang yang tidak mampu. Kalau sudah bisa memastikan itu, boleh langsung mendistribusikannya. Akan lebih baik jika ibu berkoordinasi dengan lembaga atau badan amil atau panitia amil yang ada di tempat itu. Misalnya rumahnya itu nggak jauh dari rumah saya bayar ke masjid, lalu saya bilang sama masjid, Mas, tolong bagiin saudara saya ya, rumahnya di sini, alamatnya ini, jalan ini, RT ini, RW ini, nomor sekian. Nah itu lebih bagus. Sehingga yang tadinya menjadi cuma sekedar berdasarkan kemampuan kita, maka jika secara kolektif distribusinya lebih banyak. Dan yang harus digarisbawahi adalah dalam distribusi zakat fitrah itu tidak mesti satu jiwa pembayarannya, satu jiwa muzaki untuk satu orang mustahik. Bukan begitu. Jadi misalnya ibu bayar satu jiwa itu kalau di masjid, misalnya kalau Basnas menetapkan 45.000 misalnya. 45.000 yang kita bayar dari muzaki untuk satu orang mustahik. Satu orang miskin 40.000. Enggak mesti begitu. Bisa untuk satu mustahik, satu orang miskin menerima dari 3 muzaki. Gitu. Menerima dari 3 muzaki. Misalnya ibu keluarganya ada berapa orang? Ibu, suami, anak misalnya ada 3. Berarti ada 5 jiwa. Maka 5 jiwa ini boleh didistribusikan untuk satu kepala keluarga. Boleh langsung satu kepala keluarga. Modelnya seperti itu. Sehingga kalau diberikan seperti itu, maka diharapkan dengan satu mustahik mendapatkan minimal 3 muzaki akan tercukupi kebutuhannya. Minimal banget kebutuhan pas Lebaran. Pas Lebaran mereka tidak minta-minta kepada yang lainnya. Ini saran saya. Jadi dilebihkan itu lebih bagus. Jangan sampai juga kurang. Kalau lebih, maka misalnya tadi tuh, kalau bayar zakat kita berapa? 45.000, lebih dah jadi 50.000 misalnya. Maka yang 5.000-nya itu adalah bagian dari sedekah kita. Dihitung sebagai sedekah. Lebih boleh, kurang jangan. Itu catatan yang penting tuh. Sehingga dalam bayar zakat fitrah itu, dalam bayar zakat, mau fitrah atau apapun, lebihin aja nggak apa-apa. Justru kita ngeri kalau kurang, takutnya ada hak orang lain yang kita makan. Mendingan lebih gitu. Kalau ada hak orang yang kita makan, terkebawa sampai akhirat. Jangan-jangan gara-gara sedikit itu malah jadi membuat kita susah masuk surga. Wallahu a'lam. Baik Ustadz Suharsono. Bu Nur Hayati mungkin masih belum puas atau ada pertanyaan lain yang tidak ditanyakan ke Ustadz Suharsono?
Atau sudah cukup puas dengan jawaban Ustadz Suharsono? Alhamdulillah jelas. Makasih Iya, Pak Adnan. Masya Udah Allah. jelas Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah. makasih. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu Nur. Eh, ini sebelum saya ke chat, ada satu penanya lagi Ustadz yang hendak bertanya secara langsung. Pak Supriyanto, monggo silakan Pak Supriyanto untuk meng-unmute mikrofonnya, langsung bertanya ke Ustadz Suharsono, silakan. Pak Supri. Pak Supri. Halo, Assalamualaikum Ya, silakan, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Adnan waktunya. Afwan Ustadz, saya beberapa membaca literasi bahwa zakat itu semestinya atau afdolnya itu mesti pakai makanan pokok yang kita makan dalam sehari-hari. Misalnya kan kita makan beras dan makan nasi, maksud saya makan nasi itu kan ada beberapa pendapat yang mengatakan harusnya zakatnya itu harus dengan harga beras, bukan seharga ya, dengan beras itu tidak bisa atau diasosiasikan dengan uang atau yang lainnya. Mohon pencerahannya Ustadz. Afwan Ustadz, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini tadi sudah saya sampaikan dalam slide-nya beberapa dalil yang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim yang merupakan rujukan dalam pembayaran zakat dengan nilainya. Ini saya share lagi ya, biar ini tadi sudah saya sampaikan. Nah ini mungkin ini bisa terbaca dalam riwayat Imam Bukhari. Ini disebutkan ada nomor 1508, kemudian ada 1511. Ini disebutkan di sini bahwa Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan Muawiyah berpendapat 1 mud samro nilainya sama dengan 2 mud. Kemudian juga diriwayatkan Ibnu Umar, orang-orang menyamakan setengah sok, menghitung setengah sok, 1 sok dengan setengah soknya bur. 1 sok gandum syair sama dengan setengah bur, setengah biji-bijian tuh. Apakah mungkin Ibnu Umar merubah takaran 1 sok menjadi setengah sok gitu nanya. Mungkin nggak sahabat merubah takaran 1 sok menjadi 1 sok? Yang namanya kalimat fa'adalah, maka dia menyetarakan. Namanya menyetarakan bukan disetarakan 1 sok jadi setengah sok, karena ukurannya nggak sama tuh. Tapi yang namanya setara itu berarti dari nilainya. Nilainya itu bisa dengan nilai itu bisa dengan uangnya. Kalau 1 sok syair itu setara dengan nilai setengah sok bur gitu, setengah sok bur. Nah, ini dengannya. Berdasarkan hadis ini dan juga hadis yang ini, maka para ulama berpendapat membolehkan penunaian zakat dengan nilai atau uang. Plus yang terakhir di hadis Nabi SAW, ugnuhum an tawafi hadzal yaumi. Ini yang menunjukkan bahwa harus mencukupi kebutuhannya. Jangan sampai karena semangat tekstual harus dengan makanan pokok, harus dengan nasi atau dengan beras, akhirnya kita kasih berasnya, tapi akhirnya berasnya dijual lagi karena mereka perlu beli minyak, karena mereka perlu beli gas, karena mereka perlu beli yang lainnya supaya bisa makan pada hari raya. Dan itu real, Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang ketika diberikan beras semua, di sebagian tempat, ini pengalaman saya di IZI ya, selama di lembaga zakat selama dari 2003 sampai sekarang, itu ketika distribusi itu ada sebagian yang ketika kita kasih bendanya itu mereka menjual sebagiannya. Kenapa dijual Pak? Lah memang kita mau makan ini aja, kan kita juga perlu minyak Pak, perlu gas, perlu yang lainnya. Mau makan ini juga kagak mateng-mateng kalau nggak pakai minyak gitu kan. Akhirnya kita berpendapat bahwa hadis Nabi ini sesuai dengan yang semangat para ulama, mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya. Demikian Pak Supriyanto, dalilnya tadi juga saya sudah sampaikan, pendapatnya juga saya. Wallahu a'lam bishawab.
Jazakumullah Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah Pak Supri yang telah bertanya ke Ustadz Sudarsono. Nampaknya sudah semakin panas Ustadz, jadi sudah semakin banyak yang bertanya ini. Panas sih karena mau buka puasa kayaknya. Mungkin. Jadi saya pending dulu untuk yang raise hand, saya buka dulu untuk yang chat sebentar. Izin Mas Rahmat, mohon sabar sebentar ya. Saya bacakan untuk pertanyaan yang di kolom chat. Yang pertama dari akhwat kita, Ati Tawati, izin bertanya Ustadz, manakah yang lebih utama, membayar zakat ke masjid di lingkungan rumah sendiri atau ke yayasan amil zakat? Tafadhol, silakan Ustadz Suarson. Ya, baik, terima kasih. Di Indonesia ini ada peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia bahwa tentang pengelolaan zakat. Jadi peraturan pengelolaan zakat itu bunyinya adalah pengelolaan zakat di Indonesia ini harus berdasarkan legal formal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu mereka harus mendapatkan izin operasional. Jadi dari mulai mengumpulkan, mengelola, mendistribusi, ini harus ada izinnya. Sehingga dengan undang-undang ini maka semua pihak, baik itu yayasan, kemudian sekelompok-kelompok orang, komunitas, maupun masjid harus mendapatkan legal dari pemerintah bahwa ia boleh mengelola zakat, mengumpulkan, mengelola, sampai dengan mendistribusikan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka karena di Indonesia umat Islamnya mayoritas, banyak, masjidnya juga banyak, maka ini berproses. Masjid-masjid yang memang sulit untuk mendapatkan izin dalam mengumpulkan zakat, mereka harus berkolaborasi dengan lembaga-lembaga zakat yang resmi di Indonesia yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bagian dari pemerintah dalam pengumpulan zakat. Ini catatan yang pertama yang ingin saya sampaikan, sehingga para masjid, pengurus masjid dimotivasi agar bergabung, berkolaborasi dengan lembaga zakat yang sesuai dengan visi dan misi masjid masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, sekarang bayarnya lebih ke mana? Mau ke lembaga zakat ya yang jauh tepatnya atau masjid. Sebenarnya kedua-duanya pun sangat memungkinkan. Mau ke lembaga zakat juga dianjurkan, ke masjid yang bagian dari lembaga zakat itu juga dianjurkan. Jadi kita yang melihat sisi prioritas. Kalau kita lihat bahwa lingkungan saya ini lebih banyak membutuhkan, maka saat sekarang ibu atau bapak boleh membayar zakat melalui lembaga amil di masjid yang ada di masjid. Dan kita percaya bahwa masjid bisa amanah dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahik. Ini mungkin saran saya berkaitan dengan mana yang lebih utama, masjid atau yayasan. Yang penting adalah tidak distribusi sendiri, karena distribusi sendiri kurang optimal hasilnya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Dari Masya Allah, dari Bu Nur Hayati kembali nih Ustaz. Izin Ustaz, apakah zakat fitrah ini harus ada ikrar yang diucapkan? Mungkin maksudnya akadnya ya Ustaz ya. Jadi apakah memang harus diucapkan secara langsung atau tidak? Monggo silakan, tafadhol Ustaz. Ya. Kalau kita telusuri sebenarnya dalam zakat itu tidak ada akad ikrar tertentu ya, sama seperti nikah gitu. Kan kalau nikah kan harus ya, saya nikahkan, kemudian fulan putri saya, fulana binti fulan, kemudian saya terima tunai gitu kan, harus kemudian baca doa gitu. Karena itu dalam akad nikah, dalam akad ijab dan qabul, mungkin maksudnya ikrar itu ijab dan qabul ya. Dalam jual beli juga ada ijab qabul, tapi ijab qabulnya beda dengan nikah. Karena Bapak Ibu kalau belanja ke pasar kan nggak pernah saya beli cabai keriting 1 kilo senilai 50.000 dibayar tunai.
saya terima cabenya, kan nggak pernah. Tapi cara ijab dan qabulnya juga berbeda. Sehingga dalam zakat juga ada perbedaan dalam ijab dan qabul. Yang hukum aslinya itu tidak mesti ada ijab dan qabul. Ketika zakat itu dibayarkan, maka itu ijabnya. Ketika zakat diterima, maka itu adalah qabulnya. Kalaupun mau dibuat ikrar, ikrar ini kan mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan amil dalam menerima zakat itu harus mendoakan gitu. Sehingga begitu menerima maka wajibnya mendoa supaya jelas bahwa ini nerima zakat, maka disampaikan dalam bentuk niat, dalam niatnya diikrarkan. Saya bayar, ini bayar zakat fitrahnya pakai salam. Di tradisi di masjid kita tuh salaman dulu di masjid ya. Kalau di masjid itu salaman terus bilang, saya bayar zakat fitrah saya dan juga keluarga saya sebanyak 5 jiwa sekian rupiah dibayar tunai. Lalu amilnya langsung doain ajarakallah dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya dalam zakat kalaupun ada tapi bentuknya tidak sama seperti yang biasa dalam akad pernikahan. Tidak mesti ada ritual pegang tangan, tapi yang paling penting adalah harus ada doa dari amil, itu yang paling penting. Sehingga dengan demikian maka dibolehkan juga saat sekarang ini pembayaran zakat fitrah dengan cara transfer. Karena kalau transfer kan nggak ada salaman. Dibolehkan dengan transfer. Ini metode yang sekarang via rekening, transfer via ATM atau M-banking dan lain sebagainya. Dan akan lebih baik jika yang mentransfer ini konfirmasi kepada lembaga amilnya. Kenapa? Fungsinya apa? Supaya tugas amil bisa dilaksanakan. Tugasnya adalah mendoakan para muzaki yang menunaikan zakat. Nah, itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Untuk metode yang sekarang tidak pakai jabat tangan, Ustaz, karena COVID, Ustaz. Nggak jabat tangan ya. Iya. Meskipun secara langsung ya, Ustaz ya. Ya, atau kalau misalnya dengan jabat tangan pun harus dengan hand sanitizer. Kalau untuk niat sendiri bagaimana, Ustaz? Kenapa? Ada niat untuk niat zakat fitrah sendiri bagaimana ya? Ada niat khusus atau memang terserah niatnya, yang penting bahwa diniatkan untuk zakat fitrah? Yang pertama, niat itu harus. Dan niat itu ada di awal kalimat, di awal aktivitas, bukan setelah aktivitas. Jadi dari rumah kita sudah niatkan bahwa memang benda ini atau uang ini diniatkan untuk zakat fitrah. Gitu. Dan sebagian ulama mencukupkan niat itu di dalam hati, sebagian lagi mengharuskan niat itu diikrarkan, diucapkan. Itu yang membuat akhirnya harus ada ikrar. Harus ada ikrar karena menganggap bahwa niat itu harus diucapkan. Saya bayarkan zakat fitrah saya sebanyak sekian untuk sekian jiwa, dibayar langsung atau dibayar tunai. Jadi tidak niat mah harus, nggak boleh tidak, walaupun tidak ada kemestian ikrar gitu ya, tapi niat mah memang harus, karena innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau nggak ada niatnya jadi sia-sia. Ya, dan nggak boleh di akhir. Misalnya kita udah keluarin uang itu, niatnya apa? Niatnya bayar sedekah gitu. Di belakang lupa, oh iya belum bayar zakat. Ya udah yang tadi bayar zakat, nggak boleh. Nggak bisa. Dia harus di awal kalimat. Sama kayak kita mau sholat kan, begitu Allahu Akbar di awal itu pengen niatnya sholat misalnya sholat qobliyah atau niat sholat sunnah lah gitu kan. Itu niat sholat sunnah berubah gitu. Oh iya belum sholat wajib, jadi sholat wajib nggak bisa. Ya harus batalin dulu, ulang lagi karena niat itu ada di awal aktivitas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz Darsono. Saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini dari akhwat kita, Ibu Rilivia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah anak yang sudah bekerja tetapi belum menikah, zakat fitrahnya tanggungan orang tua atau sendiri? Monggo silakan, tafadhol Ustadz. Ini boleh, kalau orang tuanya mau bayar zakatnya karena memang
merasa masih dalam tanggungan orang tuanya boleh. Kalau anaknya mau bayar langsung karena memang sudah bekerja juga boleh. Tidak ada ketentuan dalam syariat apakah anak itu dibatasi bekerja atau sudah bekerja, menikah atau belum menikah. Jadi pada prinsipnya kalau orang tuanya mau bayarin anaknya karena belum menikah, merasa masih di tanggungan, boleh. Atau anaknya mau bayar sendiri juga boleh. Bahkan karena anaknya sudah bekerja, lalu anaknya bilang, Bapak, Ibu, Mama, Papa, sekarang yang bayar zakat fitrahnya saya aja. Saya udah bekerja. Bahkan zakat fitrah Bapak dan Ibu, saya yang bayarin semuanya. Itu juga boleh. Tidak dibatasi menikah atau sudah menikah. Wallahualam. Ya, baik Ustadz. Saya buka kesempatan kepada ikhwah yang mau langsung bertanya kepada Ustadz kembali. Akhi Rahmat Zulfikar, silakan membuka mikrofonnya, kemudian langsung bertanya kepada Ustadz Suharsono. Mas Rahmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ini pengalaman mungkin Ustadz, adakah perbedaan gitu Ustadz? Karena ketika saya bekerja, seandainya bekerja di luar kota, kemudian saya pulang mudik, saya ingin bayar zakat di tempat saya pulang mudik itu Ustadz. Waktu itu ada sedikit perbedaan jumlah dengan standar yang di tempat saya bekerja dengan tempat mudik Ustadz. Niat saya waktu itu ingin membayar zakat lebih gitu dengan penghitungan yang di tempat saya bekerja. Tapi kemudian dari pihak masjid di tempat kampung mudik saya bilang ya ini cukup untuk 3 orang sesuai, kemudian dikembalikan sisanya Ustadz. Jadi itu seperti apa ini ya Ustadz? Gambarannya, pengalaman saya seperti itu Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Al-aslu atau hukum asalnya ketika kita bayar zakat fitrah, ini disesuaikan dengan yang biasa kita konsumsi. Kalau misalnya kita biasa konsumsi harganya sekian misalnya, maka harus dibayarkan sekian sesuai dengan konsumsi. Kalau harga tersebut di atas standar yang biasa diterima oleh masjid, maka masjid ya menerima, biasanya nggak ada yang nolak tuh. Saya baru tahu cerita kalau misalnya masjid atau panitia nolak karena lebih. Karena biasanya yang lebih-lebih ini diterima oleh masjid gitu. Ini cukup. Ini kalau pengalaman Mas Rahmat kan ini cukup, lebihnya dipulangin. Baru tahu tuh pengalamannya, baru tahu. Yang sudah-sudah itu biasanya kalau di masjid lebih justru diterima. Oh nggak apa-apa, dimasukkan ke dalam zakat sebagai standar zakatnya. Yang sering bermasalah itu justru kalau misalnya standarnya nggak sesuai dengan masjid. Masjid netapin misalnya 50.000, bayarnya 30.000, biasanya diminta lagi gitu. Seringnya begitu. Kalau lebih nggak pernah diminta, nggak pernah dipulangin. Kalau ada kondisi kayak begini, saran saya jika masih tidak menerima dan kita merasa bahwa lebih itu adalah bagian dari kewajiban kita yang harus ditunaikan, maka kita dapat distribusi langsung ke pihak yang lain yang kita lihat memang ia membutuhkan. Jadi kita bagi dua jadinya bayarannya itu. Yang satu lewat masjid, yang satu kita distribusi langsung. Karena dikhawatirkan kalau kita balikin ternyata kita masih kurang bayar zakat fitrahnya. Kita distribusi aja langsung. Nanya sama keluarga di sana mana orang yang paling miskin di sini, kita bagiin langsung lewat keluarga kita kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Saran saya gitu, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustadz Suharsono. Jadi mungkin kasus berbeda lagi begini Ustadz ya. Jadi biasanya di lembaga di panitia-panitia amil zakat itu untuk nilai rupiahnya sudah ditetapkan sekian puluh ribu rupiah.
Nah, artinya buat yang mau membayar zakat fitrah itu memang sudah dipatok dengan harga nominal yang sudah dipatok oleh panitia amil zakatnya. Tetapi bagaimana seandainya setelah kita hitung sendiri bahwa sebenarnya angka rupiah yang harus kita bayarkan itu lebih dari yang sudah dipatok oleh masjid atau oleh amil zakat. Nah, ini bagaimana Ustadz mengatasinya? Apakah ya sudah, karena ini 40.000 katakanlah diminta oleh panitia, saya kasih 40.000. Padahal sementara yang kita konsumsi sehari-hari mungkin lebih daripada itu. Mohon tanggapannya Ustadz. Ya, tadi saya sampaikan, kalau kita merasa misalnya harusnya kita 50.000, tapi masih cuma minta nerimanya cuma 40.000 gitu ya. Maka 40.000-nya kita bayarin ke masjid, 10.000-nya itu kita distribusi ke tempat yang lain. Ya. Supaya tetap tertunaikan. Jadi enggak, alhamdulillah jadi kurang ya gitu kan. Begitu. Ya, ya. Manusiawi jadi Ustadz kurang ya. nih bayarnya nih gitu. Bukan itu, tapi kita bayarin di tempat yang lain. Baik Ustadz, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Jamal Ustadz di room chat. Ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan pertanyaannya dari Bu Nur tadi, tapi mungkin lebih afdol kalau Ustadz sendiri yang menyampaikan langsung jawabannya. Jadi, apakah membayar zakat dapat diberikan kepada saudara sendiri yang maaf kebetulan kurang beruntung dalam perekonomiannya? Syukran Ustadz. Ya, boleh kepada saudara sendiri, kepada kerabat itu dibolehkan dengan syarat kita memastikan saudara kita tersebut masuk dalam kategori mustahik atau masuk dalam kategori fakir miskin dalam zakat fitrah. Ya, jadi kalau misalnya dia masuk kategori fakir miskin, kita boleh distribusi. Saudara sendiri itu boleh ke kakak, ke adik, atau keponakan, itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah kepada orang tua, itu nggak boleh. Atau juga kepada anak, itu nggak boleh. Kepada istri juga nggak boleh. Jangan sampai kita bayar zakat fitrahnya ke orang tua. Bapak, ini bayar zakat fitrah saya. Nanti orang tua tidak boleh karena orang tua itu wajib dinafkahi. Anak tidak boleh karena wajib dinafkahi. Istri tidak boleh karena istri wajib dinafkahi. Jadi yang wajib dinafkahi ini tidak berhak menerima zakat. Yang lainnya boleh. Selagi ia masuk dalam kategori fakir miskin, maka dibolehkan. Sama kakak, adik, atau saudara kerabat yang lainnya, ipar, segala macam. Ini boleh kita berikan zakat kita selagi masuk kategori fakir dan miskin. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Ustadz, kita sedikit extend dari akad perjanjian kita ya Ustadz. Harusnya 17.30 sudah selesai, tapi ini satu pertanyaan tersisa saja. Ya. Dari akhwat kita, Dr. Cut, apakah perlu akad lagi bila ada kekurangan zakat yang sebelumnya Ustadz? Nggak perlu akad lagi Bu, langsung aja bayarin. Tidak perlu ada akad khusus gitu kan. Jadi zakat itu tidak perlu ada akad khusus. Langsung saja kita tunaikan kepada orang yang memang berhak untuk menerimanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Jazakallah khairan katsira Ustaz Sarsono yang telah memberikan materi sekaligus menjawab berbagai macam pertanyaan dari ikhwah kita yang ada di sini. Saya kira sudah cukup Ustadz karena sudah 17.30. Ini akhwatnya juga sepertinya sudah harus siap-siap untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Ya, siap. Iya. Baik ikhwah sekalian, kita akan mengakhiri kajian kita pada siang hari ini. Saya tidak akan menyampaikan kembali kesimpulannya karena menurut saya sudah begitu jelas dan gamblang apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Suharsono. Dengan berakhirnya kajian pada siang hari ini menandakan juga berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Ramadan 1440 Hijriah Rohis RASB Harapan Kita yang telah mengagendakan berbagai macam kegiatan, baik itu berupa kajian, kemudian takjil harian, kemudian tebar 1000 takjil, kemudian pembagian paket ceria Ramadan, kemudian juga kegiatan kita di rumah singgah Izi. Alhamdulillah sudah terlaksana semua. Hanya ada 2
kajian yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi Rafiz, yaitu Ustadz Budi Ashari dan Ustadz Umar Mita, yang harusnya sudah kita schedule-kan, tapi ternyata qadarullah karena kondisi kedua Ustadz akhirnya belum bisa kita laksanakan. Namun insya Allah Ustadz Umar Mita sudah ada tanggapan untuk membuat schedule pada tanggal 2 Juni. Meskipun tidak di bulan Ramadan, tapi mudah-mudahan kehadiran beliau di tanggal 2 Juni nanti mengobati kerendahan kita kepada Ustadz Umar Mita. Baik, jazakumullah khairan kepada para donatur maupun para jamaah yang telah berpartisipasi pada seluruh agenda kegiatan Rafiz Sabar Harapan kita. Insya Allah kita akan bertemu pada agenda kegiatan Ramadan di berikutnya. Mudah-mudahan Allah mengizinkan di 1443 Hijriah. Satu kegiatan lagi yaitu kegiatan zakat fitrah, bahwa Rafiz Sabar Harapan kita membuka kesempatan kepada ikhwah untuk menyampaikan zakat fitrahnya, dan insya Allah akan kita salurkan kepada yang berhak. Demikian beberapa penyampaian dari kami selaku MC sebelum ditutup kajian pada hari ini. Mohon maaf apabila saya, Atan Yuli Papa, melakukan khilafan pada kegiatan dari awal sampai akhir Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian mohon doanya juga dari ikhwah dan Ustadz Suharsono, bahwa salah satu akhi kita, pegiat dakwah di Rafiz Sabar Harapan kita, yaitu Pak Bambang, sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit karena DBD. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan dengan tidak meninggalkan bekas. Ikhwah sekalian, mari kita tutup bersama kajian pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.